Ya, karena kita masih memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ayo? Yang ke-75. Yeay, nah kita harus tetap semangat ya adik-adik. Tentunya hari ini kita mau menyanyikan satu buah lagu biar kita semuanya semangat. Kita bangkit berdiri dulu. Kita memujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Kak Setar hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Sukoharjo Tuhan, karena setiap hari Tuhan telah memberkati dan menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami akan ibadah sekolah minggu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, tahu nggak Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, dan bahasa. Nah, dari itu kita diajarkan Tuhan untuk saling mencintai, mengasihi satu sama lain. Bener nggak Kak Mariana? Bener banget, kita harus, meskipun kita berbeda-beda, kita harus selalu hidup rukun satu dan yang lainnya. Saat ini kita mau belajar lagu baru, judulnya Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita belajar bersama-sama ya. Cinta satu sama lain, itulah
adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya.
Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu di hari ini. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu ini. Tapi sebelumnya, Kak Bertus mau berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan hari ini ya. Yuk, sama-sama berdoa yuk. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua rahmat dan karunia-Nya Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang tolong dan berikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau baca Alkitab terlebih dahulu ya. Kita mau baca Alkitab dari Keluaran, kitab Keluaran. Ayo sama-sama dibuka Alkitabnya. Alkitabnya dibuka yuk. Sama-sama. Keluaran. Keluaran pasal yang pertama, pasal yang ke-1 nih. Pasal 1 ayat 15 sampai yang ke-22. Keluaran pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-22. Kak Bertus mau bacakan ya. Didengarkan baik-baik dan diperhatikan baik-baik. Sama-sama kita juga membaca. Demikianlah firman Tuhan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan-bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia siap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, kita mau belajar firman Tuhan ini. Nah, gini, ada cerita seperti ini. Jadi di sebuah sekolah ada banyak sekali murid. Kemudian ada 5 anak-anak yang bersahabat. 5 atau berapa ya? Oke, 3 orang bersahabat atau 3 anak-anak bersahabat yang bernama Arif, Daniel, dan Mesak. Nah, Arif, Daniel, dan Mesak ini kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD, dan akhirnya mereka itu bersahabat dari kelas 1 dan kelas 2 masih bersahabat. Ngapa-ngapain bareng nih, ngapa-ngapain bareng seperti itu. Dan di suatu ketika si salah satu dari mereka, yaitu adalah Arif. Arif ini sedang kesusahan untuk mengerjakan tugas dari bu guru. Gimana ya? Ini kok banyak sekali tugas, tapi ternyata ini loh, ballpoint atau pensil dari si Arif ini tuh udah nggak layak dipakai, nggak bisa dipakai gitu.
Terus gimana? Nah, si Mesak dan Daniel ini memiliki ide. Mesak, ya Daniel, ayo kita sama-sama bantu Arif. Ini loh, Arif ini tidak punya pensil loh, tidak punya ballpoint. Gimana ini biar dia bisa mengerjakan tugas yang dikasihkan, yang diberikan dari sekolahan, dari bu guru, dari pak guru, seperti itu. Ayo kita belikan saja. Tapi kan Daniel bilang ini, tapi kan biarin saja dia nggak ngerjain tugasnya. Biarin sajalah, orang itu kan urusannya dia sendiri, bukan urusan saya, bukan urusan kamu juga. Nah, tapi si Mesak bilang seperti ini, Daniel, ayo kita harus menolong teman kita harus menolong sahabat kita harus mengasihi sahabat kita, Daniel. Tidak boleh membeda-bedakan. Dia mau kesusahan apapun, ya kita harus bantu. Ya kita harus menolong dia, harus mengasihi dia. Tapi tidak mau orang dia kemarin pas aku mengerjakan tugas saja, dia juga nggak bantu aku kok. Pas ballpointku, pas pensilku baru juga nggak ada gitu. No, bukan seperti itu Daniel. Kita harus membantu Arif, karena Arif membutuhkan bantuan kita, membutuhkan kasih dari kita untuk kita memberikan dia ballpoint ataupun pensil untuk mengerjakan tugas, biar nanti kita sama-sama bisa mengerjakan tugas seperti itu. Ya sudah deh, ya udah, yuk kita bantu dia agar dia bisa mengerjakan tugas, untuk membeli pulpen, untuk membeli pensil. Nah, akhirnya dibelikan. Arif, ini pensil dan pulpen untuk kamu mengerjakan tugas. Ayo kita sama-sama mengerjakan tugas di rumahmu, Arif. Kita sama-sama mengerjakan tugas dan kita bisa selesaikan bersama-sama. Nah, ini adik-adik semuanya, kisah dari Arif, dari Daniel, dan dari Mesak ini adalah kisah untuk kita semua, ataupun cerita untuk kita semua, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain, tanpa membedakan apa-apa. Jadi walaupun Arif kemarin sudah tidak baik sama si Daniel, ya si Daniel tidak boleh balas dendam, harus tetap saling mengasihi dong, seperti itu. Nah, di sini di kitab Keluaran ini, Raja Mesir tidak menginginkan adanya anak-anak Israel, terutama anak-anak laki-laki untuk lahir di tanah Mesir. Jadi setiap anak-anak laki-laki yang dilahirkan dari ibu-ibu dari bangsa Israel itu tidak boleh di sini, harus dihanyutkan di sungai, harus dibunuh seperti itu. Nah, itulah contoh untuk tidak mengasihi. Tapi ada bidan-bidan yang takut akan Tuhan, takut akan Allah, yang mengasihi Allah, sehingga mereka mau membantu perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sedang melahirkan itu. Walaupun anaknya perempuan atau laki-laki, tetap mereka mau membiarkan si anak laki-laki ataupun perempuan ini hidup seperti itu. Nah, itulah bukti kasih. Jadi adik-adik semuanya, mari sama-sama kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kita, untuk tidak membeda-bedakan, dan untuk sama-sama saling mengasihi, saling mendoakan, saling mengasihi, saling menolong, saling membantu teman-teman kita yang sedang ditimpa masalah ataupun kesusahan. Oke ya semuanya? Pasti bisa dong. Bisa kan ya? Bisa, karena Allah kita sudah mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita di dalam kehidupan kita.
Maka dari itu kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itu adalah bukti bahwa kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan orang-orang di sekitar kita ataupun teman-teman kita. Kita harus memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Terima kasih. Ayo kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita berdoa, adik-adik. Mas Birtus atau Kak Birtus hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anaknya Tuhan, senantiasa juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk saling mengasihi kepada sesama kami, teman-teman kami yang sedang kesusahan. Kami mau saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman kami, karena itu adalah bukti bahwa kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau melanjutkan sekolah minggu ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Kak Bertus untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, saat ini kita mau membuat aktivitas. Kalian harus semangat loh ya. Masih semangat kan tentunya? Sama seperti minggu-minggu yang lalu, aktivitas minggu ini kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mengambil aktivitasnya, bahan-bahannya di gereja saat ibadah. Nah, di situ nanti kita akan membuat gantungan dengan tulisan Yesus cinta semua anak. Cara membuatnya gampang banget. Di situ nanti sudah ada gambar-gambarnya. Kalian tinggal potong aja menjadi bentuk lingkaran. Setelah itu kalian lubangin. Ini ada gambar yang besar. Itu dilubangin di bagian bawahnya, serta ada gambar yang kecil. Itu gambar suku-suku bangsa di Indonesia. Kalian potongin di bagian atasnya. Setelah dilubangin, kalian gabungkan menggunakan tali seperti gambar yang ini. Nah adik-adik, masih ingat gak aktivitas minggu lalu? Kita membuat emoticon, ada emoticon bahagia, sedih, dan marah. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu lalu bisa kita lihat di sini. Nah, itu tadi aktivitas dari teman-teman yang udah mengumpulkan di minggu lalu. Jangan lupa kalian mengumpulkan aktivitas minggu ini dengan gambar-gambaran tadi. Kalian foto sama kalian. Setelah itu minta tolong orang tuanya untuk dikirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya, ditunggu sama kakak-kakak sampai hari Kamis. Jadi jangan lupa. Oke adik-adik, untuk adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan bisa minta tolong ke papa mama yang ibadah di gereja. Nah, kotak persembahannya itu ada di pintu masuk utama gereja. Letaknya itu ada di sebelah kiri, tulisannya persembahan sekolah minggu. Oke? Nah, saat ini kita akan menutup ibadah kita, tapi jangan sedih karena minggu depan kita masih kembali untuk ibadah sekolah minggu tentunya. Kita harus tetap semangat ya. Adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau pujikan betapa kita tidak bersyukur.